Cuma 200 ribuan dan ini paketnya ringan sekali guys. Ini kan yang kalian mau. Nah, 211 gram masih dengan packagingnya. Kita bongkar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah buat teman-teman yang kemarin sempet request dan saya tertarik. Saya tertarik untuk mencoba ini. Saya langsung check out ini, langsung saya beli dari Koko Oscar Permata Fishing. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ini, nanti linknya di deskripsi ya. Hari kemarin saya check out tanggal 6, sekarang tanggal 7 pukul 12. Ini udah datang dan kita langsung unboxing aja. Yang tadi sepaketnya pas datang itu cuma di 200 gram dan ini setelah keluar bubble wrapnya jadi 186 gram dan kita lihat di dalamnya dan kita langsung timbang aja. Koko terima kasih ya dikasih bonus ini ya, swivel sama light stick ya, RCTI-an. Nih untuk handle-nya, ini untuk reelnya. Langsung aja dibongkar lah, nggak pakai lama-lama. Dan ini untuk skematiknya. Kalau skematiknya saya rasa sih beda ya gambarnya, jadi ya udah abaikan. Seperti biasa teman-teman juga sering mengabaikan itu. Kalau saya kadang-kadang suka mempelajari itu ya. Dan bobotnya dari reelnya ini 128 gram. Ini enteng banget. Tadi waktu masih ada bubble wrap itu 200 sekian. Setelah keluar dus dan isi-isinya, sisanya tinggal 128 gram. Ukuran yang saya beli ukuran 800 karena sebetulnya ada 500, ada 800, cuma ya udahlah. 800 sama 500 juga sama aja bodinya, cuma beda daya tampung tali. Saya langsung ambil aja dan saya suka warna hitam. Kembali lagi warna hitam dop dengan kombinasi silver dan emas menemani Maguro Bara ini ya. Kalau nggak salah ada dua warna, yang hitam emas sama silver deh ya. Cek klikernya, cakep ya. Mantap ini klikernya. Oke, untuk bodi dan rotor yang saya tahu dari spesifikasi ini kayaknya grafit ya. Dari gemoy-gemoynya grafit, dan untuk reel ukuran 500 atau 800 menurut saya ini sudah sangat wajar. Untuk tipe rotornya juga ini air rotor atau rotor yang bolong-bolong, dan untuk bodinya ini grafit juga ya. Ya wajar untuk reel kecil, masih ada pergerakan dan bukan bahan metal juga. Oke, itu sangat wajar. Jadi kalau teman-teman, bang itu kaku nggak? Bang itu melihat-melihat nggak? Reel segede gini mau narik ikan segede apa sih? Apakah iya kalian mau ultralight jigging di kedalaman 60 meter pakai tali yang cuma mentok 100? Kalau iya ya berarti selamat mencoba ya. Kalau saya sih mungkin ini untuk enaknya casting kocolan sih. Kocolan gabut sampalaan atau ultralight game, atau bisa dibilang bait finesse game juga nggak masalah ya. Umpan-umpan kecil. Bibir spoolnya juga mendukung sekali ini untuk lempar-lempar ya. Keren ini. Handle-nya udah pakai one piece dan ini kecil sekali ya, imut-imut. Dan di bagian sini kayaknya sih nggak bisa dibuka, tapi kita coba dulu deh. Duh agak kenceng ya. 200, nggak nyampe 200 gram ya, berapa? 128 gram. Ya, ini dipaten ya buat teman-teman. Jadi kalau mau, biasanya kalau udah dibuka gini agak longgar ya, harusnya kalian bantu sedikit lem aja. Atau kalau nggak dilem diapain, kayak disumpel biar nggak gampang lepas. Seperti ini untuk Maguro Bara SW. Agak mirip sama beberapa teman-teman bilang kayak Kalista ya, Hemus Kalista bisa jadi. Agak mirip sama Versus Maverick atau GTR juga bisa jadi. Cuma karena saya nggak punya ketiganya, jadi yang saya bahas ya tentang Maguro Bara SW aja. Jelas ini keren sih buat saya pribadi, saya suka dan saya tertarik. Jadi ketika kemarin ada teman-teman yang, bang review bang, saya sempat nolak dulu dan saya cari tahu, oke lah kayaknya ini menarik buat saya. Alhamdulillah ada sedikit rezeki juga jadi bisa beli. Saya sebenarnya udah punya Maguro di sini, Maguro Extreme Authority 615 lip sama Maguro Hover 3000. Itu zaman tahun 2020-an, 2021 deh untuk main ikan mas harian. Dan sekarang ini masuk ke kategori Maguro ketiga saya sih. Jarang banget punya Maguro ya. Sempet tertarik Maguro Carrera tapi nggak jadi dieksekusi. Jadi ya ini menarik sekali. 128 gram. Untuk bermain ultralight ya ini keren banget ya. Keren sih, ada dua pilihan warna tanpa switch anti reverse, jadinya dia apa ya, modern, bisa dibilang modern ya. One way clutch langsung aja seperti ini tuh.
Putarannya cukup halus, cuma ada suara berisik aja karena biasanya suara berisik itu dari one way ya. Dari one way. Kalau yang di on off-nya bisa nyala mati ya, ketika tidak dihidupkan si one way-nya, dia biasanya nggak terlalu berisik. Tapi ketika dihidupkan agak berisik. Nah, ini karakter yang hidup terus kan, atau yang one way terus nggak bisa mundur. Jadi ada sedikit berisik. Untuk spesifikasinya di sini dengan rasio 5.2:1. Untuk daya tampung 0,2/110. Apa saya harus spooling dulu ya? Saya coba spooling dulu deh sambil nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Tapi saya coba spooling dulu. Saya pakai tali, nanti kita lihat deh. Oke, ini saya udah isi talinya semuanya. Saya coba pakai tali 100 meter ya kalau nggak salah, ini dari Gomu Tackle yang X16 apa X12 gitu ya. Dan ini udah ada leadernya karena sebetulnya tali ini suka saya pakai casting juga ya. Murah sih talinya, cuma berapa ya? 48.000 kalau nggak salah. Serol. Diameternya kalau nggak salah sih ini 0,16. Saya coba ambil jangka sorong dulu ya. Mana ya? Ini PS1 ya. PS1 dari Gomu Tackle. Kalau teman-teman yang suka nonton live streaming saya ya tau lah Gomu ya. Ya 016 atau 017. Jadi ini cukup kecil. Rata umum di PE1 ya. Nah, beberapa pengukuran ada yang 013-nya udah gepeng, ada yang masih bulat, ada yang 018-nya. Nah, ini ada yang gepengnya. Nah, ini normal lagi. Itu jadi ini rata-rata di 016 ya. Dan ini sebenarnya masih kosong ya, belum full. Cuma saya punya satu roll aja, jadi ini yang saya coba masukin. Dan untuk hasil gulungan tali menurut saya cukup rata sih segini ya. Nggak terlalu gimana gitu. Mungkin kayak ada sedikit penumpukan di belakang. Tapi ini wajar dan menurut saya oke, fine, ini keren. Ya, kalau mau disempurnain juga agak susah soalnya. Agak susah ini. Tapi udah bagus, keren. Buat teman-teman yang penasaran sama hasil gulungannya ya ini, seperti ini. Oke, saya coba diemin aja ya talinya. Nggak akan saya keluarin. Saya cantelin aja di safety clipnya ini. Soalnya kalau ngeluarin lagi lumayan pegel. Nah, oke. Tali udah saya cantolin. Ini 100 meter PS1. Ideal. Oke, 150 masih bisa sih. Asik ini. Kecil-kecil cabai rawit. Dan langsung kita timbang. Kita bongkar aja ya. Ini untuk Maguro Bara SW ukuran 800-nya. Ini takut nanti orang Maguronya nonton, bukan dari Maguro ya ini ya. Dari toko guys. Dari toko ya. Bonus. Klikernya asik. Oh, cek line roller, saya lupa. Nah, kita harus cek line roller. Seperti ini untuk kinerja dari line rollernya ya. Nah, ini line rollernya seperti ini. Kita cek. Wih, lancar ini. Ini ada beban ya. Saya coba kurangin. Lancar juga. Mantap juga ini mah. Udah lancar ini mah. Saya coba lepasin. Nah, ini udah lepas sebetulnya sih. Udah nggak ada beban ya. Udah nggak ada beban di dragnya. Dan ini masih muter ya. Tuh. Line rollernya. Jadi sensitivitasnya bagus, di line rollernya pasti ada bearing. Masa iya reel zaman sekarang dengan saltwater konsepnya terus di line roller nggak ada bearing kan, nggak lucu juga ya. Oke, sebentar. Rapiin dulu. Yang penting kinerja line rollernya udah oke dan klikernya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu guys untuk klikernya. Menurut saya ini klikernya dewasa. Nggak terlalu kering, nggak terlalu jempling. Dewasa aja, normal, kayak kliker-kliker yang enak didengar di telinga. Dapat Hampala, dapat peacock bass nih ya. Mancing pibas di Jatiluhur pakai ini harusnya asik banget. Oke, ini videonya nggak pakai potong-potong, jadi saya langsung aja to the point. Kita sekarang bongkar ya. Sorry sebentar, sebelumnya di bagian handle ini saya rasa salah satu reel paling rapat ya. Ini nggak banyak goyangan, depan belakang, atas bawah, maju mundur juga enggak ya. Maju mundur enggak,
kanan kiri bisa dibilang tipis banget dan masuk kategori yang bisa dibilang ini bagus pisan dibanding reel-reel yang lain, karena pada dasarnya di bagian handle itu pasti ada space, walaupun sedikit. Space-nya itu bisa space maju mundur, bisa space depan belakang, bisa space rotasi ya. Karena ini kan maju mundur nih handle. Terus kanan kiri nih, kanan kiri sama rotasi. Ada 3 parameter oblak pada handle, dan ini menurut saya salah satu yang cukup padat ya di ketiga parameter yang saya tadi sebutin. Oke, one piece handle, dan tadi tidak ada apa namanya? Tidak ada baut di situ, tidak bisa diganti untuk knob handle-nya. Terus kalau di bagian ini ya, apa namanya? Drag washer. Di sini ada satu drag washer yang saya rasa ini seperti bahan karbon ya. Seperti bahan karbon, dan untuk key washernya ini kayaknya aluminium. Saya ambil center dulu sebentar. Magnetnya ada di sana. Oke, kita cek aja. Ya, betul ya, aluminium. Tapi kalau ini masih ada besinya, masih nempel. Di bagian handle sudah tidak ada reaksi. Nah, bisa jadi ini duralumin ya, atau aluminium juga. Di bagian sini juga enggak ya, tidak mau melekat. Jadi menurut saya udah oke. Dan dan salt waternya ya kena ya, udah dapet. Untuk ukuran 500-800 wajar pakai satu drag washer. Dan mungkin kalau teman-teman sempat saya ada yang bilang kalau itu fiber warna putih, saya nggak tahu jelas, tapi di sini saya ada satu Ryobi yang saya rasa ini juga sama ya, bahannya sama kayak Maguro itu. Nggak mungkin sih kalau fiber, ini karbon putih ya, lebih ke arah karbon tapi yang warna putih. Nah, ini yang saya tahu, makanya saya bilang kayaknya itu mah karbon deh, bukan fiber ya. Itu menurut saya pribadi, dan saya tidak tahu juga itu sebetulnya apa. Cuma dari spek Ryobi ini yang saya tahu itu karbon. Nah, lanjut di bagian sini Duralumin Mensaf ya, Duralumin Mensaf. Keren nih, Duralumin Mensaf seperti ini. Warnanya Thailand look dan sudah menggunakan advent clicker, ada satu spacer di sini. Belum ada support bearing ya di bagian spoolnya, dan ya dalam tanda kutip oke, kalau kalian mau protes sayang belum ada support spoolnya, tapi bisa dibilang ini kan reel kecil ya, yang secara umum kita bermain di kategori yang ya enteng-enteng aja lah. Kecuali kalau kalian menggunakan reel ini untuk mancing dogtooth tuna, ya itu mangga aja, silahkan ya. Kalau saya sih nggak mungkin pakai reel ini untuk mancing ikan-ikan monster, tapi boleh kok. Ada teman saya yang kelakuannya begitu tuh. Tahu kalian reel MN100 itu dipakai main dogtooth tuna, sekali pakai langsung rontok. Ini untuk bagian yang melekat pada magnetnya itu di kawat klikernya. Kawat klikernya dengan tipe gepeng ya. Dan di bagian ininya enggak juga ya. Ini teh spacer atau washer. Washernya enggak, dan dudukannya juga enggak. Itu udah cukup bagus. Balancing rotornya cakep. Iya, enak banget ya. Di bagian depan ada seal, di bagian handle ini nggak ada rubber seal ya, nggak tahu kemana nih, nggak ada rubber seal saya lihat di sini. Terus di bagian handle cap ini juga saya lihat sih nggak ada rubber seal. Jadi di sini SW-nya material, bukan SW proteksi. Gimana ya? Ada orang yang nganggap SW itu proteksi, ada orang yang nganggap SW itu material, ada yang nganggap SW itu harus kelas berat ya. Jadi definisi satu water juga kita harus samakan dulu ya. Kalau udah sama baru kita bisa ngobrol, bang itu udah SW. SW-nya yang kayak gimana, persepsinya kayak apa, itu kan beda ya. Jadi yang saya lihat ada 2 rubber seal di bagian tutup drag washer depan, dan ini di bagian pinion ya. Ada rubber seal, jadi 2 rubber seal di kiri kanan saya nggak lihat. Dan wih, keren ini ya. Aduh, mantap ini. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada pembahasan, bang minta rekomendasi reel di bawah 1 juta yang sudah pakai
floating system, atau kalau kata beli Denny ya, floating system di bagian rotor nutnya. Dan ini ya, ternyata dia sudah pakai floating system. Ini ukuran, ini juga besar ya, ukuran skrunya, bautnya ya, apa, mur rotornya ini pakai kunci 12. Ini juga bahannya bukan kuningan. Biasanya kan pakai bahan kuningan. Di sini dia pakai bahan semacam aluminium nih. Enteng banget. Enteng banget, dan ini untuk ball bearingnya. Oke. Jadi real harga 200 ribuan yang sudah menggunakan floating system di bagian rotor nutnya. Gokil kan? Ini kalian nggak boleh lewatin sih. Kalian harus dapat lah minimal 1 unit. Ini untuk rotornya. Masih ada pergerakan, tapi ya wajar, ini reel kecil. Dan ini masuk kategori enteng juga. Untuk bell wire-nya tebel, modelnya two-piece tapi yang modern seperti ini. Dan di bagian sini kita lihat tadi pergerakan line rollernya sensitif. Bisa dipastikan ini menggunakan ini ya, bearing. Oke, kita buka. Betul ya. Ini menggunakan satu support bearing. Ini tipe bearingnya kayak setengah terbuka setengah tertutup, kembali lagi, tapi ini ternyata ada lapisannya. Jadi ini masuk kategori shielded bearing atau bearing tertutup. Keren ya, di bagian line rollernya ada bearing. Dan untuk bearingnya saya rasa sih ini seukuran ya, antara bearing di pinion sama di bukan di pinion, maaf, di floating systemnya rotor nut ini sama di line roller saya rasa sih seukuran. Kita coba aduin aja. Ya betul, seukuran. Kalau teman-teman tahu, pengen tahu ukurannya, kurang lebih ini untuk diameternya di 4 ternyata. 4. Untuk luarnya di 7. 4 tebal 2. Ya, 7 4 2. Ini untuk bearing di line roller dan floating system di rotor nutnya. Ini kecil banget ya, unyil banget. Oke, di bagian ini teman-teman suka pengen lihat juga, karena rata-rata reel kecil itu menggunakan pernya bukan per pulpen, bisa dibilang pakai per yang kayak model tang split ring gitu lah ya, yang V. Kalau yang ini sudah menggunakan per ya, mode per, dan yang masih bereaksi sama magnet. Di bagian mananya sih ini? Di bagian mana ya? Tumben ini skrunya. Ini skrunya di bagian luar harusnya nggak bereaksi sama magnet, tapi ini kenceng ya. Warnanya juga beda sih. Ya ini kenceng. Berbeda sama skru di bagian line roller. Nih kalau kalian perhatiin, ada perbedaan warna. Kalau ini nggak mau ya, tuh ini kan magnet ya. Udah saya tempelin magnet. Ini nggak mau di line roller, tapi di bagian sini untuk bell arm sama di bagian penutup dari bell spring ya, penutup bell springnya, bell spring guide-nya ini bereaksi sama magnet. Mungkin itu area-area yang kalau kalian ketemu air yang jahat seperti air laut, air muara, itu perlu diperhatikan. Tenang, ada lem bakar. Oke, di bagian sini saya rasa ya biasa, seperti biasa. Di bagian spring pasti bereaksi, tapi ini udah cukup banyak grease, jadi saya rasa udah cukup aman. Oke, di bagian skru sebelah kirinya saya coba buka dulu deh. Kok aneh ya skrunya? Iya, ini skrunya galak sama magnet ya. Jadi jangankan di sini pusat magnetnya, di ujung aja ini juga nempel. Jadi ini 3 skru yang bereaksi. Ini untuk bell wire, bell arm sebelah kiri atau yang sebagai balancernya berbahan metal. Ini untuk rotornya seperti ini. Maaf berantakan, tapi ini pasti durasinya panjang karena bener-bener saya juga mencari bukan ekspresi tapi impresi ya. Saya cari impresinya karena memang langsung bongkar ya, nggak di test drive dulu. Aduh, biasanya test drive dulu, diteliti dulu, tapi penasaran lah. Langsung aja, biar kagetnya kaget beneran. Kalau senengnya seneng beneran juga sih. Oke, untuk penutup di bagian, nah ini enggak. Ini nggak mau nempel sama magnet ya.
Ntar dulu, ini magnetnya kurang kuat. Nah, kalau pakai magnet kuat ya gini tuh, gampang jatuh. Ini malah bagus ya, di bagian cover one way-nya, skrunya dia tidak bereaksi sama magnet. Atau bisa dibilang lemah ya, bereaksi lemah. Ih, kecil banget. Gokil ini andai. Baru kali ini saya punya reel unyu-unyu gini ya, reel kecil. Nah, ini untuk di bagian one way-nya, dia ada satu support bearing di depan, ada satu washer juga. Ini support bearingnya, bearing tertutup, dan ini pinionnya. Iya, pinion dan one way-nya ya. Ini one way-nya sudah tidak ada tombol, dan biasanya kalau one way sih namanya bearing ya. Kalau bearing mah sama magnet masih lengket. Tapi ini cukup bagus sih, tertutup ya. Tertutup semua ya, setidaknya daya resap atau caranya air untuk masuk tidak semudah yang air harapkan. Tidak semudah yang air harapkan. Dan ini pinion gearnya berbahan brass kuningan. Ini yang kerasa berat ya. Ya hampir sama, ini kerasa berat. Yang lainnya enteng, dan ini Duralumin Mensaf ya. Oke, untuk bearing di pinion depan saya coba bongkar aja. Di sini mau diukur, siapa tahu ada teman-teman nanti, siapa tahu suatu hari udah punya reel ini dan pengen ganti. Nah, video ini bisa berguna ke depannya ya. Dengan inner diameter 6, outer diameter 12, dan ketebalan 4. 12, 6, 4. Itu untuk bearing support di pinion depan. Di belakang saya lihat sih nggak ada. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Seperti biasa, kalau teman-teman ngerasa ini kelamaan, ya skip aja lah. Kan bisa di tap-tap 2 kali, itu akan maju 10 detik. Tergantung settingan handphone teman-teman. Kalau ada yang maju 5 detik, 5 detik. Ada yang maju 10 detik ya 10 detik ya. Jadi kalau misalkan nggak ngikutin, terus pengen tahu aja pok, nah, udah tau lah. Memang kalau pro player kan gitu nontonnya, tep, lihat dalam, dah oke, udah tahu ya. Kalau saya setiap konten suka nonton, bahkan iklannya nggak pernah di skip. Ya lumayan lah buat support ke kreatornya atau ke yang bikin videonya. Ya, ini pakai lemah ya. Skrunya lemah terhadap reaksi magnet kuat maksudnya, karena di sini nggak mau nempel dia tuh. Kalau ke magnet tinggi dia nempel. N52 ya. Nah, ini di bagian dalamnya seperti ini. Oke, nggak ada apa-apa lagi, dan bearingnya sudah nempel di bagian gear. Untuk bearingnya, terus ini untuk gearnya kecil banget ya. Ini kayak full zinc ya. Dalamnya juga saya rasa ini kayak full zinc apa aluminium ya. Saya nggak bisa mastiin, tapi inilah, teman-teman lihat sendiri ya. Kan biasanya ada yang kuningan, ada yang stainless. Kalau stainless kan mengkilap. Kalau ini kayak aluminium sih. Kayak aluminium atau kayak duralumin gitu deh. Terus di sini, wih, kecil-kecil pakai slider guide ya. Keren. Sudah menggunakan slider guide yang selalu menjadi obrolan. Ya, sayang belum pakai slider guide. Nih, kecil-kecil udah pakai, keren ya. Tidak bereaksi, jadi ini bahannya juga bagus, dan ini enteng. Terus di bagian dalam udah nggak ada apa-apa lagi. Ini untuk OSC-nya kayaknya bahannya zinc ya. Bukan kayaknya sih. Emang zinc, cuma kan kita hanya penonton dan hanya pengamat. Yang tahu kan pabrik. Jadi ya itu visualnya seperti zinc, jadinya nyebutnya zinc. Oke, saya coba untuk bearing sebelah kanan, cukup padat ini ya. Bearing sebelah kanan seperti ini. Dan kita ukur aja bearingnya. Jadi kembali lagi, ini informasi buat teman-teman yang nontonnya di kemudian hari. Dengan inner diameter 7, outer diameter 11, dan ketebalan 3. 11, 7, 3. Untuk sebelah kanan. Sebelah kirinya malah kayak lebih kecil ya. 7, 11, 3. Oh, sama ternyata. Kanan kiri sama ya. Jadi ada 2 bearing yang sama di bagian floating di bagian rotor nut.
Terus sama line roller seukuran, kanan kiri seukuran, cuma di bagian ini aja yang nggak seukuran karena ini tebel ya. Dan ini untuk giginya, tadi udah lihat grease-nya saya rasa sih cukup karena dia udah bleber ke dalam, ya ke area dalam kan tadi udah ngegulung tali ya. Dan ini yang belum saya bahas di bagian main shaft-nya ini duralumin ya. Enteng banget sih ini. Untuk lokomotifnya dia pakai zinc juga. Seperti ini. Oke sih menurut saya ini udah asik banget dan kalau temen-temen lagi cari reel untuk UL, reel untuk BFS, ini keren banget dan oh ya ini saya lihat, saya lupa udah bahas apa belum. Kayaknya ini untuk reel footnya, walaupun body kecil, tapi dia pakai reel foot ukuran 1000 atau yang kejoran UL manapun bisa dibilang ini masuk. Nggak bakalan terlalu pendek, nggak bakalan terlalu panjang. Ini pas aja ideal. Saya coba sama yang viral kemarin ya. Valor apa namanya? Sniper 1000. Nah, bahkan lebih panjang ya. Bahkan lebih panjang. Jadi ini ke setiap joran UL menurut saya bakal masuk. Bahkan ke joran medium pun bisa, tapi asal nggak balance aja. Itu, jadi ini real footnya walaupun body kecil tetap panjang dan masuk ke banyak joran yang mungkin teman-teman udah miliki. Seperti itu review dari saya secara umum. Bearing ketemu semua 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 one way. Ada 3 aja yang bereaksi sama magnet di bagian screw ya, yang sedikitnya, bukan sedikitnya, seharusnya ini malah bagian luar yang sering terkena air. Sedangkan yang di dalam bisa dibilang nggak terlalu, yang di pinggir sini sih aman ya. Ini di dalam, ini pinggir sini aman, line roller aman. Terus ini aman, semua aman. Sama kalau per ini wajar, sewajarnya spring dia bereaksi sama magnet. Jadi 3 ini yang kalian harus concern. Dan kalau kalian punya o-ring ya tambahkan aja o-ring di sini, sama tambahkan aja o-ring di handle cap. Itu aja yang saya dapetin dari reel ini. Keren, unik, dan kalau misalkan teman-teman cari reel BFS yang di bawah 300.000 atau reel UL di bawah 300.000 ini masuk banget. Sorry kepanjangan karena memang bener-bener pure mencari dan mencari ekspresinya juga karena bener-bener baru pegang. Jadi inilah yang saya dapetin. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat tolong bantu like-nya aja ya. Terima kasih juga kalau subscribe ya. Dan kalau ada yang mau beli nanti saya masukin link di deskripsi. Semoga teman-teman bisa langsung menuju ke sana untuk check out payment. Mudah-mudahan stoknya pada ada. Dan seperti itulah. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa sholat lima waktu. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.